Hanya tim berani yang bisa meraih hal yang luar biasa. Mereka bukan hanya berhasil, tapi pencapaian mereka juga di atas dari tim lain biasanya. Gimana caranya? Kita bahas di episode kali ini. Pernah gak sih dalam sebuah meeting kamu merasa ada sesuatu yang salah? Kamu mau tanya tapi gak enakan. Kamu mau tidak setuju nanti diomongin orang. Akhirnya yang kamu lakukan hanya diam aja. Atau kamu pernah gak sih ketemu pemimpin yang sensitif sama kritikan? Kalau dikasih masukan dia ngerasa insecure. Kalau kita kasih pendapat dia gak setuju. Pada akhirnya kita jadi ya udah ngikutin bos aja. Momen-momen tersebut menciptakan rasa takut, rasa malu, rasa gak enakan karena kita takut dijudge ketika kita bersuara. Bayangin kalau hal tersebut terjadi di situasi yang krusial. Misalnya nih, suster melihat kayaknya dosisnya si pasien kebanyakan. Atau seorang pramugari yang merasa ada aneh ketika dia menutup pintu pesawat. Tapi mereka tetap diam karena mungkin mereka merasa tidak enak atau segan ketika mereka berpendapat. Nah, masalah jangka panjangnya adalah produktivitas akhirnya menurun. Inovasi mungkin hilang. Kepuasan bekerja pun jadi menurun, dan pada akhirnya konflik pun terjadi. Ini adalah ciri khas tim yang penakut, tim yang lemah dan menghancurkan rasa aman ketika berpendapat. Kebalikannya, kalau kita ingin menciptakan tim yang luar biasa, bergabunglah atau buatlah sebuah tim yang pemberani, yaitu tim yang memberikan rasa aman tanpa ada rasa khawatir ketika mereka berpendapat atau tidak setuju dengan orang-orang di sekitarnya. Rasa aman di ilmu organisasi ini disebut psychological safety atau keamanan psikologis. Dalam episode kali ini kita akan belajar 5 cara untuk bisa menciptakan keamanan psikologis yang saya ambil dari buku The Fearless Organization dan course yang saya ambil dari University of Queensland dengan judul Leading High Performing Team. Ada beberapa statistik yang menunjukkan betapa pentingnya keamanan psikologis ini dalam sebuah tim. Dalam surveinya Oyster HR, dia bilang kalau keamanan psikologis adalah satu dari 3 hal yang sangat dihargai oleh karyawan. Ada lagi survei mengatakan 60% dari tim yang berasal dari psikologis keamanan yang cukup rendah, itu mereka merasa burnout. Dan 34% dari mereka berpikir untuk keluar dari tim tersebut. Accenture dalam survei tahun 2021 juga bilang bahwa keamanan psikologis itu menumbuhkan 76% team engagement dan menurunkan orang-orang yang resign 27%. Bahkan Google bilang setelah melakukan riset selama 2 tahun, mereka bilang bahwa keamanan psikologis adalah elemen paling penting dalam membentuk tim yang solid. Menurut Amy, manusia biasanya mempunyai sifat yang mempengaruhi keamanan psikologis. Sifat-sifat ini antara lain rasa takut untuk gagal, keinginan untuk bisa benar di percobaan pertama, kebiasaan untuk selalu setuju dengan atasan, kebiasaan untuk menyembunyikan kesalahan, rasa takut untuk menjadi bahan perhatian, dan lain-lain. Dalam hal keamanan psikologis atau psychological safety, ada 4 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah inclusion safety. Ini adalah lingkungan di mana kita merasa dihargai dan dihormati dalam sebuah tim. Yang kedua adalah learner safety. Merasa aman untuk belajar, merasa aman untuk eksplorasi, dan juga merasa aman untuk bisa membuat salah. Yang ketiga adalah contributor safety, di mana setiap orang bisa memberikan skillnya, pengalamannya, sudut pandangnya tanpa merasa harus khawatir untuk disalahartikan. Yang keempat adalah challenger safety. Lingkungan yang bisa merubah cara lama, mempertanyakan kebijakan yang ada, ataupun berinovasi. Keamanan psikologis ini penting banget untuk tim yang solid. Tapi terkadang seringkali kita tidak membahas ini di topik leadership. So, kita mulai ya, 5 cara bagaimana kita bisa menumbuhkan keamanan psikologis di dalam sebuah tim. Yang pertama adalah memulai dari diri kita sendiri. Secara reguler mintalah masukan dan kritik dari orang lain tentang cara kerja kita, keputusan yang kita buat, perilaku kita. Ini menunjukkan bahwa kita terbuka terhadap segala macam masukan. Akuilah ketika kita berbuat salah dan juga meminta maaf, dan tunjukkanlah bahwa it's okay untuk buat salah selama kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Buatlah kultur untuk bisa bertanya, dan buat juga diri kita sebagai orang yang selalu penasaran dan selalu bertanya ketika ada sesuatu hal yang tidak kita mengerti. Jangan lupa nih untuk selalu menyediakan waktu ketika ditanya oleh tim. Kalaupun misalnya kita tidak tahu jawabannya, berikan kita sendiri waktu untuk menemukan jawabannya dan kembali ke orang tersebut untuk bisa memberikan jawaban yang lebih jelas. Yang kedua adalah praktekkan mendengar secara aktif.
Tinggalkan handphone, laptop ketika dalam meeting, apalagi meetingnya one-on-one ya. Mengulangi sebuah pernyataan dari lawan bicara menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Dan itu membuka sebuah rasa hormat dan mereka pun juga merasa dihargai. Jika ada anggota tim yang cenderung selalu diam ketika meeting, cobalah secara proaktif untuk tanya dia dan minta pendapatnya terhadap apapun yang sedang dibicarakan. Nomor 3 adalah menciptakan lingkungan yang aman. Janganlah kita memotong pembicaraan. Terimalah semua ide yang diberikan. Jangan ada prasangka buruk, terutama dengan ide-ide gila yang benar-benar keluar dari zona nyaman yang biasa kita lakukan. Tidak saling menyalahkan ketika masalah terjadi dan berikan penghargaan terhadap orang-orang yang sudah memberikan masukan atau bertanya dalam meeting ataupun dalam diskusi. Yang keempat adalah membangun pola pikir terbuka atau open mindset. Buat kebiasaan agar sesama tim bisa memberikan masukan satu sama lain. Ajari juga tim kita bagaimana merespon masukan atau kritik. Berusaha untuk melatih empati kita di mana kita mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Berikan juga pelatihan atau ilmu untuk bisa memberikan pendapat dengan cara yang baik dan benar. Nomor 5 mungkin sedikit tidak biasa ya, yaitu hindarilah keharmonisan. Ini memang kedengarannya kontroversial. Gimana kok kita harus menghindari keharmonisan untuk menciptakan tim yang aman? Tim yang harmonis biasanya jarang ada percikan, jarang ada kritikan, jarang ada ketidaksetujuan. Semua setuju atau semua tidak setuju. Jika ada perbedaan pendapat, biasanya kebanyakan orang mengalah supaya tidak merusak keharmonisan. Dan justru ini yang membuatnya jadi bahaya. Perusahaan animasi terkenal yaitu Pixar, mereka mempunyai sebuah metode yang namanya brain trust, di mana ketika ada proyek baru atau film baru, mereka mengundang semua pemimpinnya untuk mengkritik proyek tersebut. Mengkritik proyeknya bukan mengkritik orangnya, memberikan masukan bukan memberikan larangan, dan feedback harus dibuat secara konstruktif. Dan dengan lingkungan ini orang jadi terbiasa dan tidak takut untuk menerima dan memberikan sebuah kritik. Mereka juga paham kegagalan itu adalah sesuatu bagian dari proses untuk mencapai kesuksesan. Kadang kita bisa melihat ketika kita sedang meeting dengan tim kita, apakah orang-orang cenderung diam atau hanya beberapa individu tertentu yang berbicara. Ketika keamanan psikologis ini sudah terjadi, arus untuk memberikan pendapat semakin cair dan juga orang merasa tidak takut untuk tidak setuju atau memberikan kritik terhadap orang lain. Karena biasanya pujian tidak membantu banyak terhadap inovasi atau kemajuan. Justru malah kritikan dan juga ketidaksetujuan inilah yang membuat kita untuk bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Keamanan psikologis ini bukanlah satu hal yang bisa terjadi dalam waktu semalam. Butuh komitmen tinggi dari pemimpin dan tim yang dipimpinnya. Mulailah dari diri kita sendiri, biasakan untuk membuka jalur untuk tanya jawab dan buka diri kita untuk kritikan. Dan jadilah pendengar yang baik sehingga orang merasa nyaman ketika mereka memberikan masukan-masukan yang mungkin menurut mereka itu adalah hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan. Demikianlah 5 cara jitu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya semakin semangat lagi membuat konten untuk bisa meningkatkan skill kita ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.